Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Solihah, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bersemangat. Sehat jasmani, juga sehat rohani. Semangat belajar, semangat beramal, juga semangat dalam melakukan kebaikan. Sahabat Solihah, kadang jiwa kita melemah, asa menjadi goyah, jasad tak bergairah, pikiran bertamasya entah kemana. Akhirnya hidup pun tidak indah. Pernahkah merasa seperti itu? Memiliki semangat hidup full itu mungkin pernah setiap orang. Demikian juga hidup yang tidak bergairah. Apa yang kurang pada diri kita? Mari kita tengok ke aktivitas jiwa kita, ruhiyah kita. Sudahkah ia diberi suplemen setiap harinya? Tidak hanya perut yang perlu diberi makan agar kita bisa bergerak dan kuat. Tidak hanya otak yang perlu diberi nutrisi agar menjadi manusia cerdas. Tapi, ruh kita pun memerlukan nutrisi, suplemen bergizi, agar kita menjadi manusia yang tidak hanya kuat secara jasad dan otak saja, tetapi juga sehat dan bersih, akhlaknya terpuji. Rasulullah pernah bersabda bahwa iman itu naik dan turun, maka senantiasa perbaharui iman kamu. Besarnya manfaat melaksanakan amal yaumiyah mungkin tidak dapat diragukan lagi, yaitu pahala dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit kisah tentang Muhammad Al-Fatih, yaitu kisah ketika pemilihan imam sholat Jumat pertama di Konstantinopel. Awalnya semua orang yang ditanyakan dengan posisi berdiri, lalu dimulailah pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, siapakah yang sejak akil balik pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu maka duduklah? Subhanallah, tidak ada yang duduk. Pertanyaan kedua, siapakah yang sejak akil balik pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Maka duduklah. Sebagian pun mulai ada yang duduk. Nah, pertanyaan terakhir adalah, siapakah yang dari akil balik pernah meninggalkan sholat tahajud ya, maka duduklah. Nah, maka semua pun pada akhirnya kembali duduk, kecuali satu orang, yaitu Muhammad Al-Fatih. Ya. Muhammad Al-Fatih telah dan selalu menjaga amal yaumi hingga menjadikan dia sosok yang besar di usia muda. Karya fenomenalnya bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Ya, Muhammad Al-Fatih sebagai panglima perang yang kuat sesuai prediksi Rasul. Seruan menuntut kita beramal sebagai syarat memperoleh kejayaan. Ada kalanya amalan yang dituntut itu membuat kita merasa terbeban dan tidak mampu untuk melakukannya. Lantas, alasan-alasan dikeluarkan untuk meringankan tuntutan beramal. Semuanya ingin diringankan dan dimudahkan supaya hidup menjadi nyaman. Masih belum merasa amalan sebagai keperluan, merasa amalan adalah beban. Keperluan kepada ketenangan di dunia itu masih lebih banyak pada fikir, bukannya pada zikir. Keperluan kepada kepuasan hidup masih pada kebendaan, bukannya pada kebaikan. Semuanya dirasakan sebagai beban akibat belum paham dan belum menjiwai keperluan yang sebenarnya. Sahabat solihah, Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudahkan, bukan untuk diremehkan. Syariat itu adalah maslahah untuk manusia semata-mata, bukan untuk kepentingan Allah, karena kitalah yang lebih berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka ingatan kita tentang peristiwa yang menggetarkan jiwa, yang tak sanggup diterima oleh akal. Perang Badar, suatu peristiwa yang membuktikan bahwa jumlah yang sangat sedikit, senjata yang apa adanya bisa menaklukkan pasukan tentara Quraisy yang wow. Dari segi penalaran manusia akan mampu memusnahkan tentara muslim dalam sekejap. Tapi apa? Allah berkehendak lain. Lawan tercengang-cengang melihat fenomena yang terjadi mengapa mereka menang. Senjata apa yang mereka punya? Ternyata kawan,
Senjata yang paling ampuh itu adalah mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Dalam kesibukan mempersiapkan strategi, mempersiapkan senjata seadanya, menambah jumlah pasukan, mereka yang subhanallah itu masih memprioritaskan ibadahnya, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, hafalannya, sholat malamnya, puasanya. Ya, malu rasanya jika membandingkan diri ini dengan mereka. Kadang karena terlalu sibuk agenda-agenda sehari-hari yang tak kunjung usai, lupa duha karena keasikan main mengerjakan kegiatan kita masing-masing. Gak kebangun sholat malam karena terlalu kecapean. Bahkan kecapeannya karena nonton film atau keasikan main HP. Astagfirullah. Kemudian apa hubungannya amal ibadah dengan mutabaah yaumiyah? Ya, sahabat solihah, jangan pernah anggap remeh dengan namanya mutabaah yaumiyah. Kita sudah sangat akrab dengan mutabaah yaumiyah. Mutabaah yaumiyah atau disingkat MY merupakan evaluasi ibadah harian kita. Tilawah, sholat sunnah, sholat wajib ya, zuha, qiyamul lail, dan lain-lain. Mutabaah yaumiyah itu secara sederhana adalah suatu evaluasi ibadah kita setiap hari, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan mutabaah yaumiyah, kita bisa melihat bagaimana kualitas ibadah kita setiap hari. Apakah semakin baik setiap harinya atau malah semakin menurun? Mutabaah yaumiyah atau MY merupakan senjata kita agar tetap berkomitmen menjalankan amalan ruhani kita. Berkomitmenlah terhadapnya. Ia bukan hanya sebagai formalitas yang harus di-store, tapi mutabaah yaumiyah mempunyai berbagai manfaat ketika kita istiqomah dalam mengisinya. Nah, sahabat solihah, apa saja manfaat dari mutabaah yaumiyah itu? Antara lain yang pertama, mutabaah yaumiyah adalah penyemangat kita untuk istiqomah dalam beribadah. Rutinitas kita dalam pengisian mutabaah yaumiyah akan membantu kita untuk istiqomah dalam menjalankan amalan ibadah yaumiyah. Setiap hari kita akan diingatkan amalan apa yang belum kita laksanakan, dan amalan-amalan yang dilaksanakan secara kontinu akan menjadi kebiasaan, bukan lagi menjadi beban. Dan amalan yang sudah menjadi kebiasaan akan menjelma menjadi akhlak. Jadikan tilawah Al-Quran harian 1 juz atau odot ya sebagai akhlak kita. Jadikan zuhud sebagai akhlak kita. Jadikan tahajud sebagai akhlak kita. Dan ibadah-ibadah lainnya juga menjadi akhlak kita. Dan kita berdoa terus-menerus agar keistiqomahan dianugerahkan kepada kita. Kemudian manfaat mutabaah yaumiyah yang kedua adalah sarana kita untuk bermuhasabah. Dengan mutabaah yaumiyah, kita bisa melihat amalan apa yang bisa kita jalankan secara istiqomah dan amalan apa yang belum kita laksanakan. Sehingga dengan melihat capaian ibadah kita setiap harinya, kita akan bisa evaluasi kenapa ibadah tersebut kita laksanakan. Karena sibukkah? Karena kurang bisa mengatur waktukah? Karena keasikan main HP-kah? Kebanyakan nonton film-kah? Atau kebanyakan melakukan dosa-dosa sehingga Allah tidak memilih kita dapat melaksanakan amalan-amalan ruhiyah. Astagfirullahaladzim. Mutabaah yaumiyah juga merupakan sarana berfastabiqul khairat. Dengan melihat teman-teman kita yang bersemangat dalam beribadah, tentu saja kita akan ikut semangatnya. Dan bahkan seringkali malu jika setiap hari amalan kita tidak bisa mencapai target. Kecuali memang kita sudah tidak peduli dengan kondisi ruhiyah kita. Kita akan cuek ketika mutabaah teman kita full dan mutabaah kita bolong-bolong. Na'udzubillahi min dzalik ya, semoga tidak menimpa kita. Nah, sahabat solihah, karena begitu besarnya manfaat mutabaah yaumiyah dalam menjalankan amalan ibadah yaumiyah kita, mari bersama-sama kita rutinkan untuk mengisinya. Jangan pernah malas mengisi mutabaah yaumiyah ketika mutabaah kita belum full. Kalau kita malas mengisi mutabaah yaumiyah karena belum full, maka kita belum bisa memposisikan niat kita dalam beramal. Jadi,
Tetap niat dalam beramal adalah nomor satu. Yang bisa full tetap harus meluruskan niat. Yang belum full pun harus bisa meluruskan niat. Karena sejatinya yang menilai amalan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amalan siapa yang terbaik di sisinya. Tapi kita wajib berikhtiar agar kita menjadi salah satu hambanya yang beruntung, yang dipilih untuk mendapatkan cintanya. Ibnu Qayyim dalam kitab Iddah Sobirin menuliskan, jangan kau kira jiwamu yang mampu mendorongmu mampu beramal solih dan baik. Namun sesungguhnya karena Allah telah mencintaimu, maka jangan sia-siakan cintanya, agar Allah tidak melupakanmu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan cintanya. Ya, sekian saja kultum dari saya. Banyak maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.